Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Saat berada di puncak popularitas, para artis Indonesia kerap menunjukkan kemewahannya. Hal itu seringkali mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur. Namun, kehidupan tidak selamanya berada di atas. Ada saatnya mereka harus menghadapi masa sulit yang penuh dengan cobaan, bahkan di luar dugaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kehidupan seorang artis identik dengan kekayaan melimpah, terutama ketika mereka tengah berada di puncak karir. Uang mengalir deras, dan kehidupan serba berkecukupan. Namun, seperti roda yang terus berputar, kesuksesan dan keterpurukan adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk para artis tanah air. Meskipun pernah berjaya di dunia hiburan, beberapa dari mereka harus menghadapi kenyataan pahit dan berjuang di tengah keterpurukan. Ada yang mengalami kebangkrutan akibat pergaulan yang salah, tetapi ada juga yang jatuh miskin karena berbagai faktor lainnya. Hal tersebut dialami oleh 8 artis berikut ini. Mereka pernah menjadi bintang dengan bayaran tinggi di masanya, tetapi kini harus menjalani hidup yang jauh berbeda. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim sudut. 1. Adjie Basa Pamungkas. Pada tahun 1990-an, terdapat sinetron yang selalu ditunggu-tunggu oleh penikmat layar kaca, yaitu Legenda Gunung Merapi. Kemudian, pada tahun 2000-an, ada pula film percintaan anak muda yang sangat digemari oleh kaum muda saat itu. Film-film tersebut tayang dalam sinetron produksi Genta Buana. Salah satu bintang utama dalam sinetron tersebut adalah Adjie Basa Pamungkas. Nama yang mungkin sudah lama tak terdengar di dunia hiburan ini dulunya dikenal sebagai aktor dalam sinetron Legenda Gunung Merapi pada 1998. Kini, ia menjalani profesi yang jauh berbeda dari masa kejayaannya. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Afdal Yusman, rekan seprofesinya, terlihat Adjie Basa Pamungkas sedang sibuk mengurus warung tahu bakso di Cibubur. Ia tampak berpenampilan sederhana dengan kaos dan celemek. Afdal Yusman mengaku kagum dengan pilihan hidup Adjie Basa Pamungkas yang tak malu berjualan di pinggir jalan. Ia pun mendoakan agar usaha kuliner temannya itu lancar dan berkah. Video tersebut pun viral dan mendapat banyak respons positif dari netizen. Mereka mengapresiasi sikap Adjie Basa Pamungkas yang tetap berusaha mencari nafkah dengan cara halal, meski sudah tak terkenal lagi. Dulu, Adjie Basa Pamungkas dikenal sebagai salah satu bintang sinetron kolosal Genta Buana. Ia kerap beradu akting dengan Mak Lampir, ikon sinetron Legenda Gunung Merapi. Namun, sejak sinetron tersebut tamat, ia jarang terlihat lagi di layar kaca. Kini, ia memilih fokus pada usaha kulinernya. 2. Oni Syahrial. Bagi penggemar sinetron tahun 2000-an, nama Oni Syahrial tentu tak asing. Ia adalah salah satu pemeran tuyul dalam sinetron Tuyul dan Bak Yul. Selain bermain sinetron, ia juga menjadi pengisi suara kartun Shin-chan yang ikonik. Namun, kini Oni Syahrial sudah tak lagi aktif di dunia hiburan. Ia justru diketahui menggeluti usaha jahit. Selain itu, ia juga memutuskan untuk berhijrah dan kini aktif di berbagai kegiatan keagamaan. 3. Daus Mini. Nasib Daus Mini kini berubah drastis. Tidak seperti sebelumnya yang dipenuhi dengan harta dan kecukupan, beberapa waktu lalu Daus Mini dikabarkan jatuh miskin karena sepi tawaran pekerjaan. Daus Mini harus bertahan hidup dalam keadaan yang jauh dari kata mewah. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia terpaksa menjual kedua unit mobilnya. Di tengah perjuangan menghadapi pahitnya hidup, kabar tak mengenakan kembali menimpanya.
Ayah dua anak ini kini digugat cerai oleh istrinya, Shelfie Hana Wijaya. 4. Teguh Permana. Masih ingat dengan Teguh Permana, vokalis band Vagetoz? Band ini sempat populer pada tahun 2010-an dengan lagu-lagu mereka yang sering dijadikan soundtrack sinetron dan FTV. Namun, nasib miris dialami Teguh Permana. Ia memutuskan hengkang dari dunia hiburan demi merawat ibundanya yang tengah sakit. Bahkan, demi bisa merawat sang ibu secara penuh, Teguh rela untuk tidak menikah hingga saat ini. Di tengah perjuangan memenuhi kebutuhan hidup ibunya, karir Teguh Permana dan rekan-rekan Vagetoz semakin meredup. Ia sempat mendapat saran untuk menikah agar tugasnya merawat sang ibu lebih ringan, tetapi ia tetap enggan menikah selama ibunya masih sakit. 5. Sunandar. Nama Sunandar mungkin terdengar asing saat ini, tetapi dahulu ia adalah seorang aktor yang sempat tampil dalam berbagai film layar lebar bersama artis kawakan lainnya. Sunandar pernah bermain dalam Petualangan Sherina serta film kolosal lainnya. Ia juga pernah beradu akting dengan Roy Marten. Namun, kini ia harus hidup sendiri di gubuk sederhana di Lembang, Bandung Barat. Pria yang aktif di dunia hiburan sejak tahun 1990-an itu kini telah pensiun. Kehidupannya jauh dari kata glamor. Ia tinggal di rumah kayu sederhana di tengah hutan dan bertahan hidup dengan berkebun. Dulu, Sunandar memiliki harta berlimpah dan banyak aset. Namun, hartanya habis karena diambil oleh mantan istrinya. Hingga akhirnya, ia harus hidup dalam keterbatasan. 6. Ferry Irawan. Rumah tangga yang dibina oleh artis sekaligus politikus Vena Melinda dan Ferry Irawan akhirnya kandas. Perceraian ini disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Usai menjalani mediasi selama 1 jam, Vena Melinda keluar dari ruang sidang dan memberikan pernyataan kepada media. Ia mengungkapkan bahwa ia akan mengembalikan barang-barang Ferry Irawan serta menagih utang yang diberikan selama pernikahan. Ferry Irawan cukup terkenal pada era 2000-an sebagai aktor yang membintangi sejumlah film layar lebar. Namun, karirnya semakin meredup seiring dengan banyaknya pendatang baru. Bahkan, ia diduga menjadi beban finansial bagi Vena Melinda selama pernikahan mereka. 7. Sally Marcelina. Kehidupan pilu juga menghampiri Sally Marcelina. Artis ini tertipu dalam investasi bodong hingga jatuh miskin dalam sekejap. Saat itu, ia kehilangan hampir 3 miliar rupiah karena investasi palsu. Kehancuran dunia perfilman akibat krisis moneter 1998 membuatnya tergiur berinvestasi. Namun, bukannya untung, ia malah kehilangan seluruh harta yang dikumpulkan sejak remaja. Setelah sadar bahwa keuangannya semakin menipis, Sally Marcelina akhirnya memutuskan pindah ke puncak dan berjualan. Kini, ia menjual baju di pinggir jalan di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Saat menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi, ia mengungkapkan bahwa ia mulai berjualan baju impor dari pagi hingga siang hari dengan harga berkisar Rp50.000 hingga Rp70.000. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.